Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, beberapa hari yang lalu viral sebuah video dari dua biarawati yang berkebangsaan Peru, yaitu Suster Maria del Perpetuo dan Suster Maria del Pilar Vargas. Mereka berdua merupakan saudara kembar yang bergabung dalam kongregasi pelayan Tuhan dan perawan Mataram. Menariknya, mereka menolak untuk dievakuasi dari daerah Gaza dan memilih untuk tinggal di Gaza demi melayani umat mereka. Santa Maria del Pilar mengatakan, "Kami tidak akan meninggalkan umat kami. Saya telah tinggal di sini selama 4 tahun dan inilah hidup saya. Ini adalah paroki saya. Mereka adalah orang-orang penting dalam kehidupan saya. Dan saya tidak akan pergi dari sini. Mereka membutuhkan kami." Bagi saya secara pribadi, kisah dua biarawati ini memperlihatkan bahwa mereka begitu setia dengan pelayanan mereka. Bahkan dalam keadaan yang sangat berbahaya sekalipun, mereka tetap setia dengan pelayanan. Kedua biarawati ini telah memberi contoh kepada kita tentang begitu besar tanggung jawab mereka dalam soal kemanusiaan. Itulah talenta mereka dalam hidup. Di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Marilah kita merenungkan sabda Yesus kepada dua orang yang melipat gandakan talenta yang diberikan oleh tuannya. Ia mengatakan, "Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Selain itu, di akhir Injil Yesus mengatakan, setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Kedua sabda ini hendak menekankan bahwa sebagai pengikutnya, sebagai pengikut Kristus, kita harus setia mengembangkan talenta dan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita mampu melakukannya, maka kita akan dipuji seperti istri yang setia di dalam bacaan yang pertama. Tuhan memberikan gambaran bahwa manusia harus setia seperti seorang istri yang setia kepada suaminya. Ia senang bekerja dengan tangannya untuk melayani suaminya. Begitu juga manusia patut setia mengembangkan talentanya dan setia melayani Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus setia kepada Tuhan? Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa hari Tuhan akan datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Karena itu, jika kita senantiasa setia, maka kita pun akan siap kapanpun terhadap hari Tuhan tersebut. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan bahwa barang siapa yang setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadanya tanggung jawab dalam perkara besar. Dengan sabda ini, Yesus hendak mengajak kita untuk selalu setia dengan hal-hal yang sederhana dan kecil. Karena dengan setia pada hal-hal yang kecil dan sederhana, maka pasti kita akan setia dan bertanggung jawab pula terhadap hal-hal yang besar. Oleh karena itu, jangan mengeluh. Kerjakan saja dengan baik dan berpikir selalu bahwa semua yang telah kita lakukan bagi sesama juga kita lakukan untuk Tuhan. Kedua, saya selalu merenungkan bahwa hidup itu adalah sebuah proses yang panjang. Karena itu, pertama-tama, kita patut belajar setia dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Satu kepastian di dalam hidup ini ialah semua orang akan mulai berjalan dari angka 0, 1, 2,
3 dan seterusnya. Tidak ada orang yang langsung mulai dari angka 100. Bahkan mereka yang memiliki privilege atau hak istimewa seperti anak-anak orang kaya atau anak-anak pejabat, mereka pun harus berproses dan membekali diri mereka dengan berbagai hal yang dibutuhkan. Maka marilah kita terus berproses di dalam hidup ini. Kalaupun suatu saat kita jatuh, itu juga bagian dari proses. Yang terpenting dari proses ialah terus berjuang. Sebab tidak peduli seberapa banyak kita jatuh, tetapi yang paling penting ialah seberapa banyak kita bangkit lagi dan terus berproses. Ketiga, di dalam bacaan yang pertama, kitab Amsal memberikan kisah tentang istri yang setia. Dari sabda ini kita bisa merenungkan bahwa kesetiaan selalu lahir dari cinta. Sebab seorang pasangan bisa setia dengan segala tugas dan tanggung jawabnya terhadap pasangannya jika ia benar-benar memiliki cinta yang tulus. Kita pun hendaknya demikian. Marilah kita belajar setia untuk mengembangkan talenta yang kita miliki. Setia dengan tanggung jawab kita, setia dengan segala relasi yang kita miliki, dan setia kepada Tuhan dengan cara memiliki cinta yang tulus kepada mereka semua. Tuhan memberkati Anda semua.